keduanya dipersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kita mulai ibadah kita buka dengan lagu Allahku Besar. Ayo abang kakak. Beribadah kepadamu, buka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan setelah ini juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, sertai agar apa yang kami lakukan selalu seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, amin. Mari anak-anak kita menyebutkan hukum Taurat keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa.
Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan pada bulan Mei di minggu kedua kali ini diambil dari kitab Titus 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Kita membacanya bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka naik ke bukit yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Bahwa di sana mereka akan melihat Yesus dalam kemuliaannya terangkat ke sorga. Ke-11 murid menyembahnya. Namun ia mendapati di antara murid ada yang ragu-ragu. Ia mendapati iman di antara murid yang masih kurang percaya. Bagaimana Yesus dapat mengetahui keraguan-raguan dalam diri seseorang? Mungkin seseorang bisa saja tertipu penampilan orang lain, sehingga tidak mengetahui
apa yang ada di dalam hatinya. Seseorang boleh berpenampilan pakaian bagus, pakaian rohaniawan, pakaian agamis, tetapi ia suka mencuri misalnya, atau penampilannya begitu baik tetapi hatinya jahat. Namun Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang, karena Ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa menyelidiki setiap hati manusia dan mengetahui isi hati manusia. Ia mengetahui hati orang yang beribadah datang ke gerejanya. Ia mengetahui bila mana hati kita sedang bersukacita atau sedang sedih. Ia mengetahui apa yang ada di dalam setiap hati manusia. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pernyataan itu menegaskan bahwa baik di surga dan di bumi Tuhan Yesus berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepadanya. Ia yang berkuasa di bumi dan di surga juga mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di surga. Manusia tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana surga? Sebab belum ada manusia yang pernah pulang dari perjalanan surga. Bila ada manusia yang mengatakan bahwa ia mengetahui bagaimana dan telah kembali dari surga, ia berbohong. Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Ia mengetahui apa yang ada di surga karena dia berasal dari surga. Dan bagaimana suasana surga karena ia adalah Tuhan yang kekal. Anak-anak sekolah minggu, Yesus juga mengetahui segala sesuatu dalam hati kita dan pikiran kita. Maka ia juga mengetahui bahwa ada di antara para murid yang ragu untuk menyembah Yesus. Ia menegaskan para murid juga pada saat ini, yaitu kita orang-orang percaya, anak-anak sekolah minggu, jangan ragu untuk percaya, mengikut dan menyembah Tuhan Yesus. Tetap teguh dan beriman kepadanya. Anak-anak sekolah minggu, para murid yang telah dipilih Tuhan Yesus diutus untuk pergi menjadi saksinya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka diutus dalam kuasa untuk menyebarkan berita kerajaan Allah, berita kerajaan sorga, yaitu di seluruh muka bumi ini. Tugas dari murid-murid itu adalah mengajarkan dan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu juga dipanggil untuk memberitakan cinta kasih Tuhan Yesus, untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan itulah tugas dari anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Yesus. Dia menceritakan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, Yesus itu mengasihi kita semua. Dan ingatlah anak-anak sekolah minggu bahwa Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami menjadi saksi-Mu untuk menceritakan cinta kasih Tuhan
menceritakan kebaikan Tuhan. Kami percaya dan kami tidak ragu bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan mengikut Tuhan dan setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau menutup ibadah kita. Mari kita persiapkan persembahannya, dipegang di tangan manis masing-masing, di tangan kanan. Kita tutup ibadah sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ayo abang kakak. Mari anak-anak, kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.